Oke. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Selamat datang semuanya di webinar ke-7 dari UX Lucky. Terima kasih untuk antusias dari teman-teman semua yang udah daftar dan ikutan webinar ini, as always. Senang banget lihat banyak banget yang daftar. Ya, kali ini hari topiknya akan seru banget. Kita akan ngomongin tentang design thinking dan user research, terutama dari perspektif strategic design dan service design. Nah, kita akan ngomongin desain yang mungkin sifatnya lebih dari strategi, jadi beda dari classic design yang biasa kita ngomongin dari mungkin tentang web design, tentang app design, tentang UX, UI UX, tentang UX research. Jadi kita akan ngomongin lebih ke scope desain yang lebih luas, itu dari strategi gitu. Nah, kita juga sebelum saya mulai mau berterima kasih dulu untuk PPI Berlin Brandenburg karena event ini disupport oleh mereka. Jadi PPI Berlin Brandenburg ini adalah komunitas mahasiswa di Berlin dan Brandenburg. Dan jika kalian tertarik mau belajar di Jerman atau mau mengambil kuliah di Jerman, kalian bisa hubungi PPI Berlin Brandenburg. Itu ada Instagram account-nya @ppi-berbrand. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya-tanya, kalian bisa hubungin mereka. Oke. Mungkin sebelum kita mulai akan jelasin sedikit ground rules. Jadi kita nanti ada sesi diskusi, ada sesi speaker-nya memberikan materi, juga ada sesi tanya jawab juga. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan buat speakers-nya, kalian bisa ke slido.com, terus masukin kode ini 471234. Mungkin kalian bisa buka dari sekarang. Nanti akan saya ingetin lagi kok, tenang aja. Jadi kalau mau tanya langsung ke Slido aja ya, gitu. Jangan ke chat Zoom. Gitu. Terus ini mungkin buat para speaker juga nanti yang ingin misalnya lagi ada speaker yang sedang presentasi dan kalian mau menyanggah atau memberi komentar, kalian bisa raise hands. Jadi kita make sure bisa memastikan bahwa webinar ini berjalan tertib dan lancar. Dan buat teman-teman yang udah join, di mute mikrofonnya, jangan lupa supaya nanti sesi diskusinya berjalan lancar juga. Oke. Terus, sedikit mungkin intro sebentar, kita akan ngomongin tentang hari ini kan kenapa desain strategic design gitu. Mungkin bisa jelasin sedikit dari pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman tahu saya sebagai UX researcher atau mungkin jadi orang yang sering banget sharing tentang UX research. Padahal sebenarnya role dan scope saya sebenarnya lebih ke desain strategi atau strategic design gitu. Tempat saya kerja sekarang di Flixbus. Jadi strategic design itu fokusnya UX research adalah salah satu fokusnya. Kemudian nanti dari insight yang kita dapat dari UX research ini, kemudian kita presentasikan ke stakeholders, dan akan kita keluarkan strategi yang bentuknya nggak hanya dari strategi dari app atau web strategi atau produk strategi, tapi juga bisa branding strategi, bisa marketing strategi, bisnis strategi. Kemudian yang kita lakukan juga memfasilitasi diskusi atau workshop, semacam innovation workshop gitu antara para stakeholders, bisnis dan produk stakeholders, supaya kita bisa berdiskusi tentang problem solving dan solusi yang efektif untuk problem yang akan kita pecahkan tersebut. Dan yang paling penting juga sebagai seorang strategic designer, mereka juga, sorry itu ada suara, bisa di mute ya mikrofonnya. Oke. Untuk strategic designer juga memastikan bahwa kita mengencourage adanya sebuah perubahan culture di sebuah organisasi ke arah user centric gitu. Jadi kalau kalian bisa dari pengalaman saya, at least bayangannya strategic design itu scope-nya sangat luas, dan kebetulan juga di Flixbus ini sangat penting juga bentuk organisasi seperti apa yang bisa menerapkan strategic design, karena di Flixbus cenderung masih pemula ya untuk bisa menerima atau mengapresiasi role yang progresif seperti ini, desain role yang progresif seperti ini itu masih cukup sulit untuk bisa menerima atau mengapresiasi. Jadi itu tergantung dari organisasinya seperti apa. Dan kebetulan beberapa hari lagi saya akan memulai role baru sebagai strategic designer yang memang sudah established role-nya.
beda dengan di Flixbus yang kita harus bisa promote role-nya gitu. Kalau di sini udah lebih established dan kebetulan industrinya juga beda. Industri organisasinya adalah organisasi consulting, Boston Consulting Group, dan kita juga akan undang salah satu pembicaranya adalah dari BCG juga. Nah, yang penting juga nih, nah mungkin tadi semoga gambarannya cocok ya, desain, strategi, itu bedanya seperti apa, mungkin scope-nya udah mulai kelihatan, dan kita akan nanti diskusikan dengan para speaker yang lain dari perspektif strategic design dan juga service design. Nah, gimana tuh? Itu akan menarik banget. Kita pengennya juga dari sini, semoga teman-teman tuh bisa mendapatkan pengertian tentang role strategic design dan service designer, apa bedanya, terus cakupan kerja dan impact-nya itu seperti apa. Terus bagaimana mereka bisa menerapkan design thinking dan user research di role mereka tersebut. Terus bisa nggak sih kamu memiliki skill set sebagai strategic designer dan service designer juga. Terus gimana menerapkannya. Ya kurang lebih begitu. Nanti akan agendanya kita akan ada speaker akan sharing materi tentang apa itu service dan strategic design, kemudian ada case study dari mereka juga. Terus kita akan ngebahas tentang skill set apa aja yang harus dimiliki oleh strategic dan service designer itu. Terus kemudian nanti akan ada Q&A yang kebetulan teman-teman juga udah kemarin di formulir registrasi udah banyak banget pertanyaan yang keren-keren banget yang akan kita coba untuk jawab nanti. Oke, without further ado, saya akan mulai masuk untuk memperkenalkan para speakernya. Pertama kita ada Rizky Pranada atau Rizky. Halo, Rizky. Hai, halo. Halo, nah Halo. Rizky ini biasa dipanggil Carda, tapi gimana nih, kepanggil Rizky aja ya, Kak Rizky. Kak Rizky ini sekarang sedang bekerja di BCG Digital Venture ya di Singapura, dan sebelumnya pernah juga kerja di Traveloka sebagai design facilitator, benar nggak? Iya, betul. Ya. Ya. Say hello ke semuanya. Hai, halo semua. Oke, kemudian yang pembicara yang kedua kita ada Sarah Satikusandani. Nah, Kak Sarah ini udah pernah jadi pembicara di webinar yang pernah saya adakan sebelumnya barengan desainer-desainer yang lain. Tuh kita ngebahas tentang design challenge. Sarah ini sekarang di Stockholm lokasinya dan bekerja di sebuah agensi namanya Valtech, dan Kak Sarah adalah seorang service designer. Nah, kemudian sebelumnya juga pernah kerja di Traveloka ya, jadi interaction designer. Halo Saras. Halo. Halo. Nah, mungkin udah pada familiar ya, udah pernah. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya. Salam buat yang baru ketemu. Iya, makasih banget nih buat Sarah sama Rizky yang udah join di webinar ini. Makasih banget di antara kesibukannya dan juga di weekend-weekend gini masih sempat untuk berbagi ilmu. Kita mesti terima kasih buat mereka berdua. Oke, sekarang kita langsung masuk aja nih tentang, kita akan ngebahas pertama tentang service design kali ya. Kemarin tuh sempat nanya ke teman-teman juga di formulir pendaftaran, apa sih yang kamu tahu tentang service design? Nah, ini ada beberapa nih yang memberikan jawabannya. Katanya, nih kata Bagaskara Gemilang Setiawan, service designer itu merancang secara keseluruhan alur jasa yang diberikan dari yang bersinggungan dengan customer sampai yang di belakang layar. Dalam pekerjaannya cukup memperhatikan aspek organisasi dan manajemen. Terus ada Fauzur Rahman yang bilang, service designer itu orang yang berperan merencanakan keseluruhan rangkaian proses front stage dan backstage dari sebuah layanan atau produk. Terus yang terakhir Arif Naufal Pratama, service designer itu responsible untuk sadar akan the whole experience, juga seluruh proses dalam sistem dalam sebuah offering ke user front and backstage, dari sisi user, all touch points, dan dari sisi sistem, all layers dan backstage dan supporting process as well. Ini ternyata udah banyak banget kayaknya sih yang udah mungkin sedikit paham tentang service design. Menurut Saras gimana nih? Kira-kira udah tepat belum nih pengertiannya? Udah bagus-bagus banget sih penjelasannya. Menurut gue sih udah tepat sih untuk nge-describe service design.
Mantap. Mantap ya. Kalau dari Saras nih, sekarang kita masuk, Saras akan memberikan materi tentang apa sih sebenarnya service design berdasarkan pengalamannya Mbak Saras di Valtech nih ya. Oke. Balik lagi, tadi terima kasih yang udah ngasih penjelasan tentang service design. Udah benar sih, cuman sekarang gue pengen coba untuk nge-describe service design from different angle gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, apa sih service design? Service design apa sih bedanya dengan product design misalnya? Soalnya di sini service design itu dikenal sebagai changing the mindset, yang biasanya dulu cara kita mendesain itu sangat product oriented. Kalau misalnya kita bisa next slide-ku. Ya, jadi kalau dulu itu kita mindset-nya lebih ke product oriented. Jadi sifatnya itu delivery. Jadi tujuan utamanya itu untuk memberikan sebuah produk akhir. Nah, sedangkan kalau untuk service oriented itu kita di sini memang emphasize menekankan pada proses co-creation. Jadi gimana caranya kita bisa membuat value bersama-sama antara si company atau pihak yang memberikan service dengan pihak yang menerima service. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa co-creation, artinya value-nya tersebut belum tersampaikan, intinya gitu. Bisa di next lagi. Ya, service design itu juga bisa dibilang itu sebuah proses. Nah, proses untuk memahami interaksi pada sebuah ekosistem. Jadi itu nggak cuma antara desain dan manusia, tapi itu juga ada kedekatannya dengan market strategy atau misalnya social practice. Jadi kita mendalami interaksi pada sebuah interaksi besar. Nah, yang intinya karena kita tetap melihatnya dari angle design, interaksi tersebut itu harus dapat diaplikasikan dalam desain elemen. Nah, desain elemen itu bisa macam-macam. Itu bisa jadi sebuah interface, atau itu bisa jadi sebuah poster, atau itu bisa jadi hanya sebuah komunikasi misalnya. Kalau bisa kita next slide-nya, dalam service design itu kita juga melihat ada yang namanya 3 komponen utama yang kita perhatikan. Pertama itu people, ya orangnya, siapa sih orang-orang yang akan terlibat dalam ekosistem service tersebut. Nggak cuma user kan, jadi kayak ada juga orang yang bekerja di balik layar, orang yang bekerja di front stage, di misalnya yang terlibat langsung dengan user, dan bisa juga sebenarnya kayak pihak-pihak lain yang jadi pihak ketiga, keempat, kelima supaya service itu bisa berjalan. Terus kita lihat juga props itu physical element yang terlibat. Jadi di sini contohnya bisa jadi digital artifact, bisa juga misalnya toko, itu juga termasuk properti. Dan proses itu ya di dalamnya gitu, gimana mereka berinteraksi. Jadi kayak contohnya di samping ini, misalnya ini service paket delivery lah. Nah, propertinya ya si paket dan alat untuk mengantarnya, ini misalnya drone. Tapi kan people-nya ada yang si penerima paket, dan ada juga yang nyetirin drone-nya. Nah, itu yang termasuk people. Sedangkan prosesnya gimana caranya yang nyetir drone ini tahu alamat si penerima dan kapan si penerima bisa menerima paket tersebut, kayak gitu sih. Jadi itu selalu kayak 3 bagian penting untuk dianalisa. Next, service design itu juga dikenal sebagai method. Jadi nggak cuma sebagai role, tapi sebagai method gimana caranya kita bisa memfasilitasi si value co-creation tersebut. Makanya dari itu banyak banget di luar sana metode tentang service design. Kalau misalnya boleh di next call. Ya, jadi kalau misalnya mau search, ini banyak nih kayak service design tools, method out there.
Dan itu fungsinya karena itu sih, karena kita prosesnya juga, karena proses service design itu sangat menekankan si value co-creation itu, jadi banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita fasilitasi antara user to service provider atau internal workshop gitu. Oke. Oh ya, dan ini misalnya salah satu contoh method yang cukup terkenal untuk service design approach. Nah, ini namanya service blueprint. Sampai lupa nulis ini service blueprint. Service blueprint ini salah satu method yang bisa digunakan untuk memetakan memetakan kegiatan antara main user dengan company di belakangnya, dengan service provider di belakangnya. Jadi balik lagi, kalau kita familiar dengan customer journey, ini juga sebenarnya ada satu bagian yang merupakan yang diambil dari service journey, which is di sini kayaknya yang si customer actions. Jadi misalnya ini service blueprint ini sebenarnya nggak bisa dipakai untuk memetakan seluruh kegiatan service tersebut. Cuman di sini biasanya kita fokus untuk meng-highlight sebuah interaksi yang cukup penting lah, kayak gitu. Jadi misalnya ini tentang meal kit service. Jadi misalnya yang sekarang kayak orang bisa pesen groceries yang menunya tuh udah disiapin buat specific portion. Nah, itu untuk pertamanya ya si customer journey itu. Jadi itu kegiatan usernya, terus gimana caranya si service provider ini bisa mensupport kegiatan itu. Nah, itu kita di breakdown dari 3 elemen, yaitu front stage, kegiatan yang berlangsung secara langsung antara service provider dengan user. Kemudian ada yang namanya backstage, supaya si front stage ini bisa berinteraksi dengan user, kegiatan apa aja yang harus disupport dengan backstage. Dan backstage sendiri itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri tanpa didukung dengan proses-proses lainnya. Misalnya kita contohnya itu misalnya kita rely on misalnya GPS, karena kita harus tahu di mana posisi yang nganter. Nah, itu kita juga pakai supporting proses GPS service gitu misalnya. Jadi mungkin kita nggak terlalu detail di sini kali ya, biar ada waktu lain untuk jadi ini untuk service design, proses desain general, intinya sih sebenarnya sama aja dengan proses desain lainnya. Pasti ada proses untuk knowing your stakeholder, kumpulin insights, kemudian ketika kita udah dapet insight-nya, kita melakukan mapping terhadap apa yang kita punya, apa yang kita kumpulkan. Yaitu contohnya di sini ada service blueprint, ada touchpoint channels, ada service journey map dan lainnya. Dan kemudian kalau kita udah mapping nih, dan kita bisa menentukan challenge-nya di sini nih, atau ini posisi yang bisa kita improve, kita ngeluarin yang namanya service proposition, kayak what if statement. Sebenarnya sama aja sih. And dari situ sama juga, misalnya kalau kita udah punya service konsep, ya kita juga bisa nge-prototype service itu sebelum kita build, kita bangun sepenuhnya. Nah, itu ya service prototype bisa macam-macam sih, kayak kita bisa scenario, bisa reenact proses, atau kita misalnya bisa tes langsung dengan user, walaupun terlihat digital, tapi semuanya masih dilakukan secara manual, misalnya kayak gitu, untuk mereduce development cost gitu misalnya. Nah, dari situ kita bisa measure gimana nih, ada potensial nggak untuk dibuild secara penuh kayak gitu. Nah, kalau udah hasilnya, indikasinya oke, nah mulailah kita implement, dan pada akhirnya dengan mindset iterative design, ada namanya proses yang kita sebut service transformation kayak gitu. Kalau misalnya prosesnya, metodologinya mirip-mirip design thinking juga atau enggak, Ras?
Sama aja sih, kalau misalnya kayak kita mau collect user insights, ya artinya kita ngelakuin user research kayak gitu, interview atau walkthrough atau ya. Ya, berarti dari situ kalau misalnya biasanya kita pakainya customer journey map, lo pakainya service blueprint gitu yang lebih luas touch points-nya ya. Ya betul. Untuk buat service blueprint itu kita juga harus punya customer journey map karena dari situ sebenarnya yang kita jadiin patokan untuk gimana kita ngedesain service di balik itu. Gitu. Terus dari service blueprint itu, ini service proposition itu lebih ke apa ya? Problem statement-nya mungkin atau apanya? Ya, bisa jadi problem statement atau juga misalnya, ya kayak dengan melihat jalan seperti ini dan ada misalnya ada service gap yang belum kita cover, mungkin service yang bisa kita berikan adalah X atau ya. Oke. Terus itu di prototype, terus di measure, ya mirip-mirip lah ya metodologinya sama design thinking, cuman ini memang mungkin lebih kompleks kayaknya ya kalau service design karena touch points-nya ya mungkin contoh simpelnya misalnya kalau kita ngedesain service mungkin fokusnya nggak cuma di app-nya doang gitu misalnya, tapi juga di let's say kalau kita balik lagi ke delivery package gitu misalnya, ada paket nih mau datang, kita dapat notification di app, terus kita mesti bawa apa nih ke pick up point-nya gitu. Nah itu yang kita harus juga pikirin, apakah orang bakal bawa handphone atau orang bakal ninggalin handphonenya atau segala macam. Jadi kayak nggak cuma app-nya aja, tapi kayak ekosistem di sekitarnya. Oke, jadi ini berarti kita ini langsung ke slide berikutnya, terus kita summary mungkin. Ya ini slide terakhir dari gue. Kenapa sih service itu butuh didesain juga gitu? Ya intinya sebenarnya to make it useful sih. Kalau misalnya nggak ada design approach, mungkin itu bakal jadi kayak one direction assumption gitu sih. Oh dari service providernya ini nih yang dibutuhin sama user, makanya kita bikin service kayak gini. Tapi mungkin jadinya akhirnya melupakan kayak sebenarnya user nggak butuh-butuh amat service itu misalnya. Nah kita harus make sure sih. Terus kayak untuk ngedeliver good quality service, artinya kita juga harus membenahi proses di baliknya. Jadi kita nggak mungkin bakal ngedeliver service bagus kalau di belakangnya itu masih berantakan kayak gitu. Terus yang di sini yang juga interesting, service business pada akhirnya itu harus juga profitable. Karena apa? Karena ya kita nggak bisa terus-terusan ngasih service kalau kita nggak dapat income dari user misalnya. Jadi mindset innovation itu harus tetap ada supaya kita bisa eksis atau bisa berkompetisi di market kayak gitu. Nah, untuk innovation mindset, kita harus cari unique value proposition dong. Nah, gimana caranya nyari unique value proposition? Kita harus mengerti situasi, konteks, dan kebutuhan dari kedua belah pihak. Ya, maka dari itu, design thinking approach atau proses itu dibutuhkan dalam mendesain sebuah service. Nice. Jadi kalau misalnya gue bisa summary dikit nih, jadi kalau service design itu dia mindset, dia proses, methodology, dan dia mencakup people, yaitu front stage sama backstage-nya orang-orang yang terlibat. Itu front stage itu customer, backstage itu orang-orang yang terlibat untuk bisa mewujudkan service yang baik buat customer. Terus props itu lebih kayak ada digital, ada sebentar, gue mute dulu ya. Teman-teman, tolong di-mute ya. Tunggu. Jadi, kalau misalnya props itu digital artefak, kalau ada juga di toko, jadi bisa digital atau bisa offline or online gitu kan. Sorry. Terus, ini kenapa ya? Terus, kalau prosesnya juga gimana mereka berinteraksi ya, gimana semua ekosistem ini berinteraksi. Terus, abis itu, ada tadi frameworknya service blueprint mirip-mirip customer journey, tapi dia lebih luas lagi mencakup tadi si front stage sama backstage ini
Terus juga metodologinya itu co-creation, ya kan, ada kayak internal workshop supaya service design ini supaya bisa problemnya tuh dari nggak hanya satu arah aja, tapi bisa dari berbagai macam arah supaya kita bisa deliver good service dan supaya juga profitable juga gitu. Kurang lebih. Ya. Iya. Ada tambahan satu lagi sih, oh ya, tambahan. Lucky. Tadi kita ngomongin front stage, backstage. Nah itu pengen gua highlight juga sih, kayak ini nggak cuma antara people to people, nggak antara kayak staff sama customer, tapi itu juga kayak touch points, kayak interface apa yang mereka gunakan, sistem apa yang mereka punya. Jadi kayak jadi kalau misalnya kita ngomongin app atau website, itu sebenarnya part of front stage karena itu yang berhubungan langsung dengan customer misalnya. Tapi ada juga misalnya staff di store. Nah itu juga front stage karena mereka itu yang berhubungan langsung dengan user. Sama dengan backstage. Backstage kan juga misalnya ada customer support, itu ada orangnya sendiri, tapi mereka juga kerja misalnya dengan menggunakan sistem CMS atau pakai sistem support Zendesk atau lainnya. Jadi yang bikin kompleks sih sebenarnya itu sih, kayak sekarang nggak cuma interaksi antara people to people, tapi juga people to a system atau people to interface. Oke. Nice, thank you banget penjelasannya Mbak Saras tentang service design. Nanti kita akan ngomongin lebih jauh lagi dari case tadi ya, jadi ngasih contoh-contoh yang lebih konkret lagi ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Nah, terus berikutnya nih kita masuk ke strategic design. Oke. Strategic design ini ya udah siap nih Kak Rizky untuk memberikan materi. Tapi sebelumnya nih kita kan kemarin sempat tanya juga ya ke teman-teman, apa sih yang kamu tahu tentang strategic design? Nah, ini ada satu orang yang emang udah do the research ya, sampai baca artikel di Medium, terus dia memberikan penjelasan tentang apa itu strategic design. Strategic design adalah orang yang bertugas dalam 3 bidang tindakan yang masing-masing berbeda, yaitu penelitian, pemecahan masalah atau inovasi, dan pengambilan keputusan. Mampu menganalisis pengguna dan konteksnya, kualitatif dan kuantitatif, yang berarti mereka mengamati pengguna, perilaku mereka, cara mereka bertindak dalam konteks dengan menggunakan pendekatan empatik. Sebagai pemecah masalah, yang mana mereka dapat menargetkan tingkat kognitif tertinggi, yaitu sebagai contoh adalah membuat pedoman. Misalnya rencana untuk menembus pasar, bagaimana perusahaan harus dibedakan, terus bagaimana peluncuran produk sesuai dengan merek, dan lain-lain. Setiap tindakan yang dilakukan perusahaan harus dirancang. Ini adalah tugas kita sebagai perancang strategis. Sebagai jembatan antara bisnis dan pengguna juga, terus merupakan fasilitator atau konduktor selama pembuatan ide, mengelola tim multidisiplin dan lain-lain. Jadi ya itu dari Ahmad Rizal nih. Kalau ada Ahmad Rizal di sini, ini niat banget nih bikin penjelasannya. Nah, gimana nih Mas Rizky lagi? Kak Rizky, bener nggak nih? Kurang lebih udah mencerminkan cukup tepat belum menjelaskan apa itu strategic design? Sebenarnya ini udah lumayan ini sih, lumayan mendetail sih kok. Paling kan ini cuma ada beberapa detail lah, maksudnya. Tapi overall ini kayak is close enough. Really good job from Ahmad Rizal. Ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Kalau dari lo gitu sebagai strategic design, terutama di BCG Digital Venture, mungkin bisa dijelaskan juga kali ya, karena BCG kan beda-beda, dan lo fokusnya ke digital venture tuh apa tuh? Jadi fokusnya itu ke digital venture. Jadi kita kayak coba memanfaatkan our client resource in the innovation process. Yang ngebedain adalah kalau misalkan bayangin kayak gini, misalkan teman-teman nih ada yang mau bikin startup, terus kan banyak banget tuh yang harus perhatiin ya, a lot of details that you need to think of from the very beginning gitu. Mikirin produk, mikirin bisnis, mikirin resource, kayak funding pertama itu harus dari mana, yang kayak gitu kan. Nah, beda dari DV adalah beberapa part dari I would say resource itu udah dipunyain sama sisi klien. So we need to utilize that. Jadi kayak I would say nggak shortcut juga, tapi at least itu jadi salah satu keuntungan
Karena kan kalau misalkan dibandingin sama yang mulai dari nol gitu, kan mereka harus nyari kayak resource sendiri kan. But in our case, at least we have our client resource to start with, yang kayak gitu sih paling bedanya. Gitu. Karena kalau BCG yang nanti bakal gue join itu dia platinium dia beda sama lo ya. Kalau lo kan lebih kayak building new venture gitu, kayak startup baru. Kalau gue tuh misalnya dari company ini dia ada permasalahan digital transformation atau apa, dan mungkin itu lebih ke kayak gimana cara improve. Jadi beda sih, kayak di BCG-nya approach-nya beda gitu. Oke, jadi buat ini aja sih gambaran. Paling kalau sedikit tambahan, kayak kalau di DV tuh mungkin opportunity-nya lebih gede kali ya. Jadi ada like more opportunity buat kayak between us and the client to create like a new entity, I would say, a new venture. Jadi kan bahasanya kita makanya venture kan. Tapi sebenarnya kayak ya in practice it's like new startup yang kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak lebih banyak bisa explore banyak hal baru gitu ya. Kalau lebih explore banyak hal baru. That's true. Oke, silakan. Karena kadang-kadang the end venture or like the end product, like a new business model or even like completely like new product dibandingin sama existing product portfolio-nya si klien yang kayak gitu. Oke. So, yeah. Ada contoh nggak sih kayak satu company gitu, atau nggak bisa sebutin nama? Gue nggak bisa. Nggak bisa ya, oke. Nggak bisa bilang. But misalkan kayak tadinya berkaitan sama energi, terus tiba-tiba si produknya itu sendiri lebih kayak ke arah hospitality. Oke. So kayak gitu. Jadi kadang-kadang nih dari klien mereka punya resource yang emang itu bisa dimanfaatin, resource-nya itu relevan. Terus si problem space-nya juga kayak relevan in the sense of like relevan buat usernya. Terus kayak isunya emang ada di situ. We know like the market sizing, the user sizing-nya juga make sense. Terus maksudnya kayak it's all like relevant for both like the clients and the venture yang mau dibikin juga. Jadi kadang-kadang nggak terlalu kayak big issue juga gitu sih. Okay. But like that's like a long process sih mereka. Yeah. But that's just like one of the example gitu. Oke, silahkan mungkin mau dijelaskan apa itu role-nya strategic designer dari BCG DV. Oke, jadi ini sebenarnya penjelasan saya itu. Apa gue aja. Penjelasan gue mostly dari my own personal perspective. Sekali lagi kayak even like for me personally, I'm still learning a lot, so I'm not like a master all of this. Jadi pembahasan ini nggak akan kayak mencakup soal misalkan historical konteks, misalkan dari strategic designer siapa yang mulai duluan atau tentang apa, atau juga nggak akan mencakup kayak ngebandingin beberapa teori-teori beda tentang strategic designers. In practice sebenarnya out there itu ada beberapa versi lah, like how strategic designer should focusing on kayak scope of work-nya, scope of responsibility itu beda-beda, tapi maksudnya beda-bedanya juga nggak yang terlalu beda juga sih, tapi maksudnya it's like different version, kayak misalkan design thinking sendiri kan sebenarnya there's a lot of version and how people start to use that, so it's kind of like similar condition. Nah itu disclaimer satu. Disclaimer yang kedua, most of this content juga banyak kayak dari perspektif from my past experience and from what I'm working on right now. Jadi mungkin in the future there might be like different stuff, dan mungkin kayak buat strategic designers lain yang lebih punya pengalaman, mungkin there's like more context or like more details on this. But hopefully this also like followable for you guys to know more about strategic design. Karena emang sebenarnya kan it's not like that common role and practice juga sih, at least di Indonesia for now kayak gitu. So di sini juga. gue coba mulai aja. Jadi strategic designer itu sebenarnya orang yang kalau misalkan di proses pembuatan atau persiapan kayak kalau mau ngebikin sebuah venture atau kayak problem solving, dia salah satu stakeholder atau actors yang tanggung jawabnya itu harus bikin kayak fondasi yang kuat to moving forward, like to move forward, dan kayak harus address a real human need.
Jadi bukan cuma kayak based on assumption atau misalkan kayak ini kayak denger nih lagi ada trend something gitu. Let's create something about that. Jadi kayak beneran harus based on grounded reason, like grounded foundations and address real human need. Nah, terus overview-nya itu sebenarnya strategic designer itu setelah kita kasarnya ya, get to know more about our users, about the market, and so on. Tapi gue akan ngebahas lebih detail lagi di next slide. Kita kayak put forward ideas dalam artian what will be the most relevant solution buat ngejawab problem space itu. Kalau lo bisa agak mundur dikit, gue sorry, just one slide before this one. Ini bukan. Ya, nah terus work with teams. Ini gue mau emphasize ini sih kayak work with teams. Jadi walaupun nanti later on kelihatan kayak kalau si scope of work-nya strategic designer tuh lumayan gede banget, luas banget dan bisa macam-macam. Tapi kayak kita work with team, so it's about like teamwork. So it's not like individual works. We're trying to do all, like all works and try to find solution by himself or like herself. This like definitely like a teamwork. Terus kayak validate what is our assumption, hypothesis, buat inform product development, sama tadi kayak give like like a clear direction. Kalau misalnya kita mau kayak create like a new venture, arahnya itu kemana sih dan harus seperti apa sih? So overall seperti itu. And then like ensuring all stakeholders are catered to. Nah ini penting banget. Jadi nanti in later process, salah satu responsibility-nya strategic designer itu make sure kayak semua stakeholders di tim, mulai dari engineering, jadi kayak multidisciplinary team, semuanya align sama kebutuhan dari user, kayak gitu. That's the overall overview. Next slide, cool. Nah, kalau misalkan kayaknya ada yang satu sebelum ini deh, cool. Ada sebelumnya ya? Sorry. Oke. Nah, kalau jadi kalau strategic designer, hai, halo Putri, boleh tolong mute? Putri Nadia, thank you. Jadi kalau misalnya strategic designers, dia nggak cuma harus ngelihat dari segi dari desain perspektif, tapi harus dari bisnis perspektifnya itu juga. Nah, ini ada sekitar 5 area yang kasar itu jadi fokus areanya strategic designer nih, both dari segi bisnis sama dari segi desain. Nah, yang pertama tuh ada future vision, ada soal user insights, ada dari segi bisnis, ada dari communication, strategi sama storytelling yang relate ke brand, sama culture and empowerment itu nanti lebih ke arah culture dari si venture-nya itu sendiri. Gue akan coba sedikit deep dive satu-satu. Kalau misalnya future vision tuh lebih kayak ke arah kira-kira kita mulai project nih, misalkan dari problem space yang udah mulai kita coba define gitu ya. Kalau misalkan dalam kayak short term sama long term nih ke depannya, itu kira-kira kan seperti apa sih si industrinya? Bakal ada kira-kira ada tren seperti apa aja sih? Terus misalkan kayak mulai ngeliat dari sekarang nih sampai misalkan 5-10 tahun ke depan nih, kira-kira ada disruptive innovation atau ada teknologi baru apa ya yang itu bakal bisa mempengaruhi si industri itu sendiri dan mempengaruhi usersnya juga. Terus kalau dari segi insight ya kita udah mulai ngedefine nih. Kalau misalkan problem areanya misalkan A gitu. Nah, stakeholder siapa aja sih yang emang itu relevan buat problem space itu gitu. Terus ya itu tadi kan kayak problem itu sebenarnya apa sih yang emang worth tackle yang kayak gitu. Terus and how can we win in that area. Kalau dari segi bisnis ya kita kayak lebih ke arah solusinya itu sendiri. Apakah memang kita harus expand misalkan dari core offering dari current or like existing product portfolio, atau kita kayak create like a new one. Terus misalkan gimana caranya kita bikin kayak si produknya itu atau kayak yang ide yang akan kita propose itu make it more like desirable for our users. Terus gimana caranya kita juga bisa improve the system sebenarnya. Jadi kayak improve the system means orang-orang atau actors yang ada di dalam sistem itu sendiri yang berkaitan sama si problem space-nya. How can we improve the whole experience? Kalau misalkan dari communication strategi sama storytelling, kayak pas kita udah mulai nih ngedapetin kira-kira what's the issue, ini untuk siapa, nah kita kayak slowly build sebenarnya the whole storytelling itu apa sih? Kayak misalkan experience online and offline. Terus kayak brand strateginya itu seperti apa, caranya kita komunikasi ke our user itu seperti apa. Nah, kalau misalkan culture-nya itu sendiri,
bisa dibayangin nih, misalkan kita work with a client. Nah, klien itu sendiri kan udah punya existing culture ya, organization culture. Nah, kalau misalkan kita mau masuk nih with new way of working misalkan, yang mungkin kliennya mungkin belum terlalu familiar atau maturity misalkan untuk di area innovation tuh belum terlalu mature. Nah, bagaimana caranya kita bisa apa ya kayak make a better way, like the most relevant way to approach our client with new way of working. Nah, itu satu. Yang kedua juga pas kita mulai ngebentuk atau ngebangun si venture-nya, gimana caranya kita juga build like a really good culture di venture yang baru itu, yang akhirnya nanti ke depannya itu mereka akan terbiasa untuk melakukan inovasi. Kayak terlalu general banget, kayak lebih kayak ke mindset, ya mungkin mindset design thinking kali ya, maksudnya kayak like learn and then test and then like iterate all the time, yang kayak gitu sih. Yang biar mereka nanti bisa lakuin itu sendiri ya, sustainable gitu. Iya. Jadi kasarnya tuh kayak one of our job to make sure in the new venture itu kayak slowly kita kayak mulai kayak tanam gitu culture-nya ini kayak gini. Kalau misalkan ada issue, then what you need to do is to learn directly from the users, prep your prototype, learn and then iterate continuously, yang kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan dari segi dari segi desain perspektifnya itu sendiri, sebenarnya ini masih align sama yang tadi poin-poin di yang dari segi bisnis. Tapi ini kayak lebih detail, kira-kira tools-nya tuh apa aja sih? Kayak in general tuh apa sih yang diharapin kalau dari segi desain? Misalkan kalau about like future vision, salah satu yang kayak sering dipakai tuh misalkan kayak hack a future, atau misalkan kayak future scenarios atau trend curation, atau misalkan kayak ada like forecasting. Jadi kita ngerti sebenarnya kalau misalkan 5-10 tahun ke depan nih, misalkan konteksnya itu tentang artificial intelligence di hospitality misalkan. Dan itu kira-kira 5-10 tahun ke depan seperti apa sih, kondisinya seperti apa sih? Kayak kita harus bisa ngebantu untuk ngevisualisasiin itu sebenarnya. So storytelling is really important on that part. Terus kalau misalkan ya insights, ini juga sebenarnya kan tools ini udah ya maksudnya dipakai banyak desainer yang lain juga kan sebenarnya. Kayak etnografi, terus ya survei, analisis, customer journey, persona, ya termasuk kayak misalkan ada prototyping, concept testing, dan lain sebagainya kan. Kayak itu kan juga cara buat ngedapetin insights. Gue bisa bilang sebenarnya kalau tools desain ini nggak ada yang beda sih. Nanti yang beda adalah lebih kayak kapan strategic designer bakal make tools ini sebenarnya. Toolsnya sendiri sebenarnya framework ya, sama. maksud lo? Framework atau methods? Yeah, you can say that. But just for me, just easier to say tools. It's just stuff that you need to use. Jadi kayak gini. In practice, kayak jarang banget lo bakal bilang kayak method or like metodologinya tuh apa ya? Atau kayak misalkan, oh untuk masalah ini kita harus ngelakuin misalkan kayak, like from like academic perspective. Misalkan kita harus kayak step by step. Misalkan in design thinking, misalnya kita follow ada 5 step ini gitu. It's more about like, okay, so we have this challenge, we have this issue. What's the best tool to answer that? Nah, one of strategic designer job is to be creative. Misalkan kayak, okay, gue cuma punya waktu misalkan less than a week nih to answer this issue gitu ya. What will be like the most relevant tools that I can use? Bisa jadi ada beberapa tools yang harus gue pakai. Kenapa gue bisa ngomonginnya tools? Karena it's like from my like personal perspective. Kalau misalnya kita ngomong kayak methodology, it feels like you need to follow that methodology, like like one by one, step by step, right? But tools, it's like I need to do this. This is my like my relevant tools. I'm just gonna use it, and it works. Jadi kayak emang things that I can use for like different problem yang kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalkan dari segi bisnis, itu sebenarnya lebih kayak ke alignment. Tadi kayak yang dari siapa, Rizal ya. Kayak salah satu yang dia define tentang strategic designer tuh bener banget soal kayak communicate between design, business, and the users itself. Jadi sebenarnya kayak mengakomodir nih 3 elemen ini sebenarnya yang kayak gitu. Tapi itu termasuk kayak kita ngebantuin mikirin nih, misalkan kalau kita nyiapin venture, bisnis model apa sih yang itu akan emang lebih cocok atau relevan nih sama si konsepnya misalkan.
Terus kayak will it work? Gimana caranya si konsep itu emang bisa survive, grow, and scale? Dan gimana caranya bikin si venture itu bisa sustainable ke depannya? Karena kita mikirnya nggak cuma kayak short term kan. Like we build a venture for like a long run, right? We hope that it will last for like years or even like decades. Jadi kayak penting banget mikirin soal sustainability. Nah, tadi gue mungkin bisa emphasize ke salah satu poinnya Saras. Kayak as a designers, I think it's really important to not just like focusing on design itself, tapi kayak mikirin misalkan dari segi bisnisnya juga, gimana caranya produknya itu atau yang kalian bikin misalkan itu bisa sustainable dan bisa scale juga. Karena kalau misalkan pertimbangan itu nggak ada, kayaknya agak susah juga sih kalau misalkan produk itu bisa survive ke depannya. So it's not just about like desirability, it's not just about like a good design, but how you can make that design sustainable and scale, right? Terus kayak kalau di communication strategi itu ya tadi kan ngomongin soal branding, storytelling, pitching. Jadi kayak misalkan ya kayak pitch new ideas about like different storytelling for pitching. Terus customer onboarding and service, brand strategy termasuk kayak misalkan logistik buat setup customer service channel yang kayak gitu-gitu. Culture and empowerment tadi kayaknya gue udah lumayan ngomongin sih tadi di awal sih gitu. Yeah. So next, cool. Okay. Nah ini tadi dari gue sempat mention sedikit nih, toolsnya sebenarnya sama aja, tapi yang ngebedain adalah kapan kita pakai si beberapa toolsnya itu. Nah, kalau misalkan dari perspektifnya BCG-DV, at least kita ada beberapa stage nih biasanya kalau buat ngebangun a venture. Nah, kalau misalkan scoping atau business development nih biasanya kayak di awal banget, misalkan kayak klien, kayak misalkan, oke nih kita misalkan ada like how can we still relevant in the next 10 years. Itu kan briefnya kan gede banget kan. Nah, itu berarti kita kayak beneran coba nyari sebenarnya ya untuk ngebantuin ngejawab brief yang gede itu sebenarnya kita kayak ngebantuin sebenarnya relevan problem space-nya dulu tuh apa sih untuk klien ini gitu. Yang emang buat mereka tuh it's gonna be relevant in the next 10 years dan memang itu kayak misalkan align sama brand-nya mereka juga yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan innovation itu kadang-kadang tergantung, kadang-kadang kayak si kliennya emang udah datang with a clear brief or like clear issue, atau kadang-kadang kayak oke, kita mau tackle misalkan di hospitality industry, what can we do about that misalkan di Southeast Asia region gitu. Nah, itu kita kayak bantuin untuk nge-validate, nge-accelerate those ideas, sama kayak tadi kan kayak based on like the product portfolio. Incubation itu kalau misalkan si konsepnya itu udah mulai kayak well defined, terus kayak kita udah mulai beneran ngebangun si konsepnya itu atau idenya itu, jadi kayak beneran ngejadiin jadi produk, itu jadinya incubation. Commercializations itu ketika kita udah melalui beberapa stage, kayak misalkan alpha, beta, jadi kita kayak produknya udah makin mature, kita udah lebih banyak tes, kayak tes internally, terus udah mulai kayak ada public test yang kayak gitu. Nah, commercialization itu pas kita udah mulai public launch, yang kayak gitu. Nah, different, mungkin kalau dari sini yang mau gue emphasize adalah as a strategic designer, I think it's more about like generalist. Kayak in a lot of time kita harus kayak pakai different hats, depends on the needs, depends on what stage, yang kayak gitu. Itu penting banget. Nah, mungkin kayak kalau misalnya kita mau fokus to like one skill set, I think it would be relate to like user research. Lebih kayak gimana caranya lo bisa tahu user lo in a really like a super efficient way. Dalam artian kayak you need to use like the right tools in a limited time, misalkan, atau gimana caranya kayak lo bisa acknowledge sebenarnya user mana sih yang emang itu super relevan nih sama problem yang lagi mau coba kita coba tackle gitu misalkan. I think you need to be like really good on that one, because it will determine the whole works sebenarnya throughout the venture works. Nah,
kayak beberapa kayak kalau toolsnya nih, kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat juga ya, ada beberapa tuh misalkan kayak di innovation itu ada hack a future, terus ada trend analysis, tadi ada forecasting juga. Nah, terus itu ada kayak quant, I think that's like super common. Sekali lagi sebenarnya kayak semua tools ini kayak it's a common tools yang mungkin yang kalian juga udah pada tahu juga sebenarnya. Cuma ya tadi sih kayak tergantung kebutuhannya, makanya itu pas kapan dan untuk apa. Different stage bisa jadi lebih ada fokus ke beberapa tools yang di sini. Nah, cuma kalau misalkan yang paling penting lagi itu sih half of your time, half of your time lo bisa kayak fokus cuma ke beberapa hal ini, misalkan kayak in specific timeline, misalkan di innovation gitu, lo focusing di yang insight doang, atau misalkan di bagian bisnisnya doang. Tapi bisa jadi kayak the other half lo harus fokus ke banyak work stream ini sebenarnya. So you really need to know a lot of stuff. But the key is that your role, jadi sebenarnya itu adalah kayak strategic designer itu perpanjangan tangannya users. So you really need to understand and like really know your users' friction, pain point, jobs to be done. Because it's your job to communicate that to like different stakeholders in different work stream. Misalkan ya kayak lo harus communicate itu ke team growth, terus ke engineering, ke PM, product manager, atau to other designers. Nah, tapi bukan cuma soal mengkomunikasikan si insights itu atau kayak tentang users, tapi in the same time lo juga harus ngebantuin nge-execute. Jadi misalkan kayak lo nemuin nih kayak like a really important insights buat growth. Misalkan tentang ini ternyata pas kita udah kayak quick research nih di sprint kemarin, value proposition A yang kita communicate sebelumnya itu kurang make sense. Like we need to change, like to iterate it into like A and B misalkan. Karena dengan alasan ini, karena itu yang lebih relevan. Nah, lo komunikasiin itu, and then you need to provide like solution. Dan gimana caranya biar value proposition yang baru ini itu bisa lebih terkomunikasikan dengan baik. Misalkan kopinya, misalkan kayak ada beberapa highlight term yang harus dipakai, misalkan. Apalagi kalau itu menyangkut kayak soal financial, apa segala macam, itu kan banyak kayak specific term tuh. Mungkin kayak highlight di beberapa terminologi. Terus misalkan dari segi key visualnya, tipe key visual seperti apa sih yang itu akan lebih dapat mengkomunikasikan si value proposition itu lebih relevan misalkan. Yang lebih bisa kayak nge-hook ke users. Nah, terus misalkan tuh udah kayak soal growth ya. Nah, lo juga harus mulai mikirin impact-nya nanti ke the other product funnel itu seperti apa sih? Apakah akan berpengaruh ke conversion? Nah, you need to discuss with growth team. Impact-nya sebenarnya seperti apa sih? Itu semuanya jadi beneran kayak semuanya. Jadinya kayak end to end juga yang kayak gitu. Contoh lain nih misalkan atau kebanyakan cool. Mending tuh buat next buat pertanyaan. Ya, kita kayaknya ini seru banget sih. Cuman waktunya gimana ya? Mungkin nanti bisa langsung masuk ke case tadi gimana? Oke, boleh. Ya, case tadi. Kan kita ini ya, ada jobs to be done juga ya. Ini kan juga menarik banget nih. Kayak quickly about this, again, versi jobs to be done ini banyak banget. Cuma yang buat gue personally, pertama kali gue kayak notice about this, and it impact me a lot, itu yang dari Clayton Christensen. Intinya itu kayak understanding customer specific goal atau job, and the thought process, jadi kayak behavior-nya, ada cultural aspect, apa segala macam, that will lead that customer to hire a product to complete the job. Contohnya misalkan, user tuh kayak kalau beli misalkan skateboard, itu bukan kayak for the sake of misalkan gue mau beli roda skateboard 4 gitu, and that's it. Justru sebenarnya jobs to be done-nya adalah I want to feel alive misalkan. Atau kayak misalkan I want to be perceived as I don't know like young atau apa yang kayak gitu, atau kayak I want to increase my skills on skateboarding. Jadi makanya kayak gue beli tipe-tipe apa misalkan kayak under deal skateboard yang lebih I don't know like better gitu. Jadi kayak ini menurut gue kayak sedikit satu level di lebih dalam di atas user needs. Kalau user needs tuh it most of the time still sounds in the surface.
jobs to be done tuh beneran kayak core-nya gitu. Kayak you need to always like ask, kalau misalkan user butuh hand sanitizer, kenapa? Terus misalkan jawab lagi, dan ya kenapa? Sampai kayak emang ya udah kayak there's the core jobs to be done, like the core needs yang kayak gitu. Itu research really heavy research. Lo juga ngelakuin research heavily atau kayak ada researcher yang ngebantuin lo? Research heavily. Okay. Most of the time lo bakal yang emang harus nge-execute research-nya itu juga. Like you need to be there. Lo yang harus nge-interview apa segala macam. Okay. And most of the time juga lo dibantuin sama user researcher juga sebenarnya. But I think it's way better if you need to you need to be the one who do that. Okay. Gitu. Yeah. Ini mungkin kayak sedikit highlight soal perbedaannya. Mungkin tadi kan kayak kalau dari tools yang dipakai sebenarnya sama, terus tapi ya mungkin kayak kita skill setnya agak lebih luas kali ya. Nah tapi ini lebih yang kayak poin soal business builders. Jadi kasarnya we're not just like speculating, kayak misalkan kayak okay, so this is like the proposal, this is the concept and that's it. Tapi strategic designer itu juga yang kayak emang harus like really do the work gitu, kayak beneran build the business. Jadi kayak tiap suggestions or like tiap ide yang misalkan kita sampein, kita harus mikirin kayak okay, impact misalkan misalkan itu kayak decision around design, dan impact ke produknya itu seperti apa sih, impact ke produk roadmap-nya seperti apa, dan nanti harus mikirin juga kalau misalnya ada perubahan di produk roadmap, engineering team akan seperti apa. Dari segi bisnis itu juga akan impact-nya seperti apa ya. So we need to think like thoroughly gitu. Dari desain juga ya, kayak desirability, feasibility, sama viability, the whole aspect. Si 3 circle itu. Gitu. Oke. Next ini terakhir nggak ya? Oh terakhir satu lagi, sorry kok. Ini mungkin kayaknya agak repetitif sih. So I think it's the same point. Yeah, I think I already like mentioned this. Kalau misalnya gue boleh summary ya buat teman-teman juga mungkin kayak aduh ini apa nih, bingung nih, terlalu baru mungkin ya buat teman-teman juga beberapa. Generalis banget ya kalau gue lihat, tapi itu end to end proses banget, bener-bener the whole ecosystem of building a business and the product. Terus mulai dari kayak tadi masuknya tuh ke project-projectnya tuh bisa dari macam-macam, mulai dari business development-nya kayak awal-awal kayak really problemnya gede banget, kayak tadi lo bilang how can we still be relevant in the next 10 years, wow gimana tuh itu sampai ke commercialization, sampai udah ada produknya, terus udah testing macam-macam. Jadi stage-nya tuh beda-beda. Si strategic designer tuh dibutuhkan, it really depends on di stage-nya itu. Sama mungkin juga banyak banget sih yang harus gue summarize, tapi in the end sih kayak fokusnya di problem solving, harus sekreatif mungkin menggunakan berbagai macam tool untuk solve the problem. Jadi nggak ada satu metodologi atau tool khusus buat strategic design, tapi itu tool di sana atau framework itu banyak banget yang bisa diutilize, sama advocate buat user. Dan untuk bisa itu ngeliat tadi dari segi bisnis, dari segi teknologi, dan juga dari usernya itu, dari desirability, nggak cuman ngelakuin research sampai ngasih rekomendasi, tapi juga execute bener-bener hands on building the business, support different catering different stakeholders ya. Itu job desk-nya kayaknya gede banget ya. Ya, tapi ya menarik sih. Dan service design mungkin itu gimana tuh ya bedanya kalau misalnya kita bisa summary gimana tuh? Mungkin jadi kalau ya sebenarnya kan emang kalau tadi ngeliat ya, terutama kalau udah mulai masuk ke incubation, jadi kayak udah mulai konsepnya udah mulai ke define, kita udah mulai ke MVP definition, jadi kayak udah mulai ngebikin MVP-nya. Nah salah satu tugasnya si strategic designer itu kan beneran mikirin the whole ecosystem kan. Nah, the whole ecosystem ini udah mulai ke arah service design juga. Kayak kita mikirin nih beneran first touch point nih, user dapat exposure soal produk itu seperti apa, sampai kayak terakhirnya gimana. Nah, ini tapi mikirin itu beneran kayak the whole actors within that ecosystem. Jadi ya mulai dari misalkan dari si customer-nya, mulai dari misalkan tadi kayak ada dari front end atau kayak back end-nya. Terus kayak mikirin si
beneran semua elemen sih. Misalkan contohnya apa ya? Kalau service design ya? misalkan Ini service design atau business design? Sorry, atau ini strategic design. Nah, tapi nanti ada kasarnya kayak gini. Kita kayak mulai ngebantuin nih ngedefine sebenarnya kayak the whole ecosystem tuh akan seperti apa. Nah, pas kayak makin kita kan selalu kayak iterate kan. Itu kan kayak biasa converge, diverge. Nah, biasanya ntar kalau misalkan produknya udah mulai lebih ke define, service designer itu akan masuk. Jadi mereka akan ngebantuin beneran untuk ngedetailin kalau misalkan kita ngomongin different touch point from the users, itu akan seperti apa sih? Nah, nanti tugasnya strategic designer itu akan ngebantuin service designer juga. Jadi intinya kalau misalkan gue kerja sama desainer lain, gimana caranya gue mempermudah pekerjaannya si Saras gitu misalkan. Jadi kayak misalkan gimana caranya gue bisa menyediakan Saras nih, Ras, ini gue nemuin kayak user behavior-nya kayak gini, karena alasannya kayak gini, jawab sebidannya kayak gini, terus kira-kira nih kayak solutionnya nih kira-kira ke arah A gitu misalkan. Terus kira-kira kalau misalnya kita execute, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Nah, nanti Saras jadinya tuh bisa kayak, oke, this is like super clear enough, biar gue yang bawa, nanti diterusin sama Saras. Ini nanti Saras yang bener kayak ngedetailin gitu. Oke. Gitu. Oke, nanti kita mungkin just masuk. Like one simple example yang kayak gitu sih. Oke. Nah, kita masuk ke case study aja ya, soalnya waktu juga sudah mulai. Nah, ini langsung aja ke lo, mungkin bisa jelasin secara singkat, kayak gimana sih contoh case study-nya? Nah, kalau case study kan gue sempat bilang kalau ya, maksudnya kan si tipe project-nya beda-beda, terus kayak sebenarnya kalau strategic design tuh deliverables-nya itu banyak yang kayak bukan berupa artefak, it's more about like goal atau misalkan kayak objektif. Nah, tapi menurut gue dua ini tuh lumayan bisa mencerminkan sebenarnya tipe project itu seperti apa sih. Jadi kayak whatever the project di stage manapun, kita selalu melakukan ini kayak iteration. Kalau misalkan emang udah banyak yang udah familiar nih sama design thinking ya, kan ngomongin kayak misalkan ada human center di it's okay. Di poin yang kiri bawah tuh ada kayak culture, motivation, context. Nah, itu semua kan bisa ngebantuin yang tadi tuh ngedefine sebenarnya user friction-nya itu apa sih? Job stability dari users kita tuh apa sih? Setelah kita ngedefine dulu ya, users-nya itu siapa? Nah, dari situ kan kalau misalkan kita masih di innovation, nah kita tuh jadi coba ngedefine nih isunya itu apa, segala macam. Terus kita bantuin nge-ideate, kita nemuin nih early like indication, problemnya ini, kira-kira best solution-nya apa ya? Terus kita coba tes lagi, bikin prototype, terus tes. Nah, kalau misalkan si mindset ini kita pindahin ke incubation, mungkin agak sedikit beda aja. Misalkan kayak ini kita udah ada, misalkan produknya, atau kita udah ada fiturnya nih. Nah, buat kita lebih kayak improve the feature, itu sebenarnya harus gimana sih? Misalkan kayak kalau itu dari existing product, ya kita kan sama nih, coba kita bawa ke konsep testing, atau kalau misalkan itu emang, usability testing. Kalau misalkan itu kayak new feature, mungkin kita lebih kayak ke arah ke konsep testing. Tapi sama, kita bawa itu ke users, terus ya kita coba tes, terus kita iterate lagi. So it's like continuation, like a process gitu kan. Nah, tapi semua itu in the same time kita harus mikirin dari 3 aspek yang tadi lo bilang. Ada dari visibility, ada desirability, sama viability-nya itu sendiri. Jadi bukan cuma soal kayak kalau misalkan kita nge-iterate, terus kita ngetes, terus kayak create like the best solution, itu bukan cuma dari segi desain perspektifnya doang. Kita harus mikirin si 3 area itu semua. Yang kayak gitu. Nah, kalau yang kanan tuh kira-kira contohnya sama lah. Maksudnya kan di awal biasanya kita lebih ke diverge. There's a lot of stuff going on. There's a lot of findings segala macam. Nah, pas kita udah mulai kira-kira ngedapetin indikasi nih, sebenarnya problem area-nya itu apa, atau kayak the best solution-nya itu apa, kita mulai kayak converge lagi. Terus kita ada bisa kayak testing lagi. Nah, dari situ kan ada beberapa ide yang baru. Itu biasanya kan diverge lagi. Nah, nanti kita beberapa konsep atau ide baru itu kita tes lagi kan. Terus semua jadi prototype apa segala macam. Nah, dari hasil itu kan biasanya kita converge lagi. Nah, itu yang nanti bakal jadi like hopefully like the most like relevant solution. Nah, tapi semua proses ini tuh kasarnya akan berulang terus. Jadi bukan cuma kayak lo ngelakuin ini sekali di awal, terus misalkan 2 kali misalnya double diamond, and that's solution. Nggak kayak gitu, justru kayak emang ini tuh kayak continuous proses gitu. Nah, sebenarnya kayak si grafik yang di kiri itu buat gue personally itu lebih bisa mencerminkan the exact proses. Karena sometimes it's messy, sometimes you need to work with a lot of ambiguity, uncertainty. So there's no like
like kayak struktur yang emang udah pasti gitu loh. So you need to be able to handle like different ambiguity, I would say, and trust the process. Means yang tadi, kayak lo coba kalau misalnya tes, ada prototype dulu, tes for whatever it is, mau itu tentang buat growth, lo tes value proposition, mau itu tentang kayak new feature, mau itu tentang kayak like completely new concept, always create like prototype, test it, learn, and iterate, like always do that. Gitu. Okay. Terus next go. Nah, ini cuma kayak tadi kan yang barusan gue sebutin juga sih. Nah, ini kira-kira agak overview-nya aja sih kalau misalkan di stage awal di innovation, kira-kira nanti deliverables-nya itu ada kayak new product and business concept opportunity. Nah, itu biasanya itu around lah kita coba ngejawab why it matters, who is it for, ya usernya buat siapa, how it might works, ya kalau misalnya itu udah mulai kayak di-define jadi produknya seperti apa sih, cara makanya seperti apa sih, termasuk yang ngomongin nih, kayak biar produk itu sustainable nih, ya misalkan bisnis modelnya harus seperti apa, segala macam, terus kayak different touch point, apa segala macam, terus kayak kira-kira kalau udah mulai ngomongin soal value proposition, our first hypothesis itu apa sih, misalkan, yang valuable buat users, yang kayak gitu. Nah, kalau dia udah mulai masuk ke incubation, deliverables-nya itu, misalkan tadi ada, di awal-awal incubation nih, ada MVP definition, terus habis itu ada validate hypothesis or assumption, karena kan tadi kalau dari innovation misalkan kita banyak banget nih hypothesis atau assumption kan. Nah di incubation tuh pas kita bener mau ngejadiin ini tuh jadi beneran produk, we test those different hypothesis and assumption, validate, terus kayak start to build the product, terus kayak udah mulai ngomongin soal growth, how to scale it, brand building, terus logistik tuh misalkan kayak ya sampai misalkan nih salah satu touch point-nya itu lo butuh customer support. Lo juga harus kayak ngebantuin nih buat nyiapin si customer support. Nah itu juga macam-macam kan. Kayak lo dilihat dari misalkan dari resource kliennya ada atau enggak, ngeliat dari timeline, apakah lo butuh kayak misalkan tes dulu nih, bikin kayak quick experiment misalkan with limited misalkan customer service, coba ngejalan itu gimana. But logistik is part of that. Terus termasuk ada data analitik, itu penting banget udah harus di setup dari awal. Karena kan kita learn from the users bukan cuma dari research, like dari qual and quant kan, tapi juga dari data yang emang itu langsung datang nih dari pemakaian produknya itu sendiri yang kayak gitu. Terus tadi to help different work stream to execute, answer user centricity sama alignment-nya itu sih. Sama yang tadi gue bilang kayak learn, test, and iterate. Oke. Gitu. Oke, cool. Thank you banget Rizky, Mas Kak Rizky, untuk penjelasannya sangat amat kompleks ya. Kayaknya kalau misalnya mesti dijelasin untuk satu webinar kayaknya kurang, mungkin bisa butuh webinar lain kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke service design nih. Mbak Saras mungkin bisa bantu kembali join. Ya. Ya. Nah, gimana tuh? Oke, buat service design, service design balik lagi sih. Sebenarnya service design itu juga bisa dilihat konteksnya dari bermacam-macam angle. Jadi bisa konteksnya pure product development, atau bisa juga konteksnya kayak konsentrasi penuh untuk membuat sebuah just a service, misalnya tanpa adanya digital product development. Jadi misalnya kayak gimana caranya mempermudah ibu hamil pergi ke posyandu, misalnya kayak gitu. Itu juga service design. Jadi nggak harus kita harus ada digital service nih atau segala macam. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang gue lihat di sini ada 3 komponen kayak main area for project type. Untuk tipe-tipe project satu tuh untuk create totally new service. Misalnya ada opportunity bisnis baru gitu, ada business offering yang wah ini kayaknya value-nya lumayan nih, misalnya nyambung ke poinnya Rizky tadi, misalnya setelah mereka research segala macam, oh ini ada bisnis baru yang patut bisa dieksekusi. Nah itu biasanya tipenya adalah nge-build totally new services.
Ya itu juga tadi yang gue highlight, bisa service itu hanya interaksi antara human to human, but itu bisa juga misalnya interaksi between human to machine. Terus ada juga project-project yang intinya mengiterate atau memperluas service offering, jadi adding new interaction. Misalnya biasanya ini background-nya itu kita lihat nih ada gap nih antara journey A dan journey B gitu. Gimana caranya kita mengimprove, atau misalnya bisa dilihat juga dari bisnis angle-nya. Oh, ternyata orang tuh quit dari service journey kita di stage ini nih, karena pada stage itu service kita tuh nggak support ini itu loh. Jadi mereka akhirnya prefer pindah ke service lain, ke kompetitor misalnya. Jadi kita nih gimana caranya kita mau nge-maintain user kita untuk stay di ekosistem kita. Itu juga bisa kayak gitu. Maintaining service itu juga one of aspek. Jadi misalnya, audience kita, target kita tuh udah berubah. Ternyata pas dilihat dari age-nya, misalnya tadinya anak muda, sekarang yang muda udah jadi tua. Jadi misalnya prioritas mereka akhirnya berubah. Gimana nih caranya biar masih tetap relevan buat mereka kayak gitu. Atau misalnya dari segi teknologi gitu misalnya. Teknologi itu bisa based on trend, tapi bisa juga misalnya based on legislation gitu. Misalnya contohnya misalnya sekarang semua sistem perbankan itu harus punya standar login system gitu misalnya. Misalnya semua orang harus login pakai nomor KTP, nggak ada nih sekarang login pakai email lagi. Nah itu tuh sebenarnya kayak kebutuhan dari segi legislasi. Nah itu kita juga bisa lihat, oh kalau sistemnya berubah, customer kita ini harus pindah sistem juga dong. Gimana kita harus nge-inform mereka, kita udah nggak bisa nge-provide sistem ini lagi loh. Kalian harus juga memperbarui misalnya kartu identitas atau apapun kayak gitu sih. Kalau misalnya marketnya expand gitu, itu tugasnya service designer juga atau strategic designer? Chicken and egg sih, tergantung juga misalnya. Nah ini juga sih sebenarnya kalau dari pengalaman gue sendiri, nggak semua setiap project itu lengkap punya all kinds of designers gitu. Misalnya project ini cuma mampu misalnya nge-hire 3 designers misalnya. So what type of designer that we need, itu juga benar balik lagi sih kebutuhan projectnya apa sih gitu. Atau bisa juga gitu misalnya kita pure nge-hire nge-onboard UX designer tapi yang punya skills untuk research atau skills untuk melihat gimana bisnis aspeknya kayak gitu sih. Jadi it's not a must sih ya, di dunia kerja. Semuanya sih still flexible. Jadi kalau misalnya lo tanya, balik lagi pertanyaan lo, it depends gitu. Some of a designer can do that atau really good at that. Atau misalnya let's say, wah kita harus cepet nih. Jadi misalnya ada dual tracking, misalnya ada strategic designer yang fokus untuk itu dan service designer fokus untuk hal yang lain kayak gitu sih. Cool. Ini ada contoh case tadi ya? Ya ini bukan project gue, cuman contoh aja sih. Sebenarnya involved in small part of this initiative. Sebenarnya ya balik lagi sih kayak back to reality. Biasanya project design itu panjang, lama dan besar, dan biasanya stakeholder-nya pun juga ganti-ganti, jarang biasanya yang kita kerja sama desainer, especially kalau konsultan ya. Konsultan itu biasanya suka ganti-ganti tergantung dari phase-nya misalnya. Misalnya phase pertama itu misalnya innovation or incubation, biasanya fokusnya lebih ke strategic design area, lebih nyari value proposition-nya apa sih. Nah biasanya kalau udah ketahuan, biasanya pindah ke implementation project. Nah itu didatengin grup lain yang biasanya lebih used to building implementation. Tapi di situ juga
sama sih kayak cara bilang kayak double diamond process is not end on one stage. Jadi walaupun kita involved di implementation project, si double diamond itu tetap jalan karena misalnya si strategi itu misalnya dibikin 5 years ago. Nah, after five years, maybe there's a pandemic, maybe there's I don't know like global warming. Terus jadinya kayak ini jadi nggak relevan lagi. Nah, akhirnya si para desainer yang terlibat di momen tersebut, di stage tersebut harus redefine lagi sih kayak gitu. Ya, makanya tadi dibikinin ini ya panduan untuk bisa sustain sendiri. Ya, itu juga sebenarnya balik lagi sih kayak ke organization-nya, mungkin there's some kind of organization transformation atau misalnya company-nya itu dibeli sama company lain, terus akhirnya fokusnya berubah misalnya. Itu juga things can happen all the time sih kayak gitu. Jadi it's super flexible, it's super adaptable, and we just need to stay in context relevant kayak gitu. Kalau ini berarti apa case study-nya nih? Ini simplified case study sih menurut yang gue coba untuk jelasin supaya biar nggak terlalu gede lah aspeknya. Jadi ini Clas Ohlson, mungkin yang paling familiar atau yang terdekat dengan service ini mungkin Ace Hardware kali ya kalau di Indonesia. Jadi si Clas Ohlson ini kalau lu bisa next. Intinya mereka ngejual home appliances. Jadi mau dari interior, mau dari electricity, mau dari home decoration, and so forth. Terus lately mungkin karena ada social changes atau ada perubahan zaman atau perubahan ekonomi, akhirnya installation process tuh become a big deal for their customer. Kayak jadi installation process itu selalu jadi kayak hal penting dalam decide gue beli ini nggak ya, atau kalau udah beli ini masangnya kayak gimana ya. Nah itu selalu jadi kayak big challenge for the user. Nah, karena semakin besar si challenge ini, akhirnya Clas Ohlson ngelihat gimana ya caranya untuk nge-improve buying decision. Karena intinya mereka selalu mikir cara masangnya gimana ya kalau gue beli ini kayak gitu. Jadi akhirnya ini relevan banget nih untuk bisnis kita karena installation process somehow affecting the buying decision gitu. Ya udah akhirnya kita lihat kan kayak reasonnya apa aja sih, kenapa sih challenge-nya kayak susahnya nge-install tuh apa sih? Ya mungkin lu balik lagi, sorry. Balik lagi ya? ada teksnya. Sorry. Ya challenge-nya apa aja sih gitu? Mungkin karena mereka takut salah beli gitu, jadinya nggak bisa masang sendiri, atau misalnya there's no help available, misalnya karena misalnya let's say Stockholm jadi kota besar, terus kayak demand untuk handyman jadi tinggi banget, akhirnya orang nggak bisa nge-hire siapapun gitu misalnya. Itu juga efek dari social like city development gitu misalnya. Terus misalnya mikir kayak orang DIY culture kayak makin umum gitu, kayak semua orang sekarang belajar apapun dari YouTube. Jadi mungkin mendingan gue pasang sendiri dibandingin bayar orang gitu misalnya. Ya akhirnya si Clas Ohlson kayak eksperimen nih. Oke, gimana kalau misalnya kita nge-provide si installment service kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi awalnya itu walaupun misalnya nih udah berdasarkan riset segala macam, akhirnya landed how about we provide a new service like installment service. Ini namanya Clas Fixare, cuman kalau ditranslate di Google Fixare jangan translation-nya jangan diambil bulat-bulat. Kalau dia penasaran Fixare artinya apa bahasa Indonesia. Ya, intinya kayak class fixers, kayak class handyman lah. Nah, di sini challenge-nya kayak walaupun it sounds very obvious, kayak wah ini dibutuhin banget nih. Cuma si Clas Ohlson ini nggak langsung tiba-tiba bikin integrated app yang kayak udah super komplit lah, karena dengan
dengan adanya service ini intinya lo harus kayak siapa siapa nih si handyman-nya. Ini handyman dari staff ke kelas lulusannya langsung, atau kita actually mau buka kayak sistem partnership, misalnya kayak Airbnb buat handyman gitu. Jadi handyman bisa register ke kelas lulusan, dapat customer-nya kelas lulusan misalnya. Nah, ini mereka belum tahu, dan kayaknya kalau untuk nge-hire misalnya handyman yang khusus untuk kelas lulusan itu requires a lot of effort kan, kayak gitu. Jadi kita ngebantu gimana caranya meng-approach ini slowly lah, nggak langsung kayak big bang gitu. Jadi pertama kita the testing prosesnya ya it's simple as like ya kita punya brosur di toko. Lo mau masang ini, kita bisa bantu lo kayak gitu. Dan si handyman-nya pun juga dari staff-nya mereka sendiri gitu. Jadi mereka kayak datang pakai mobil terus masang, dan itu juga kita bisa belajar gitu sebenarnya yang mereka butuhin tuh apa sih gitu. Apakah misalnya schedule tuh penting banget gitu, kayak gue mau masang ini besok gitu, atau minggu it's okay lah. Nah, itu juga akhirnya bisa ngedefine kayak seberapa pentingnya sih lo harus mikirin resources kayak gitu. Jadi ini masuk udah research ya, prototype ya berarti ya? Ya, ini kayak di stage kayak service prototype. Terus kayak kita tahu gitu misalnya sekarang kita nggak punya kelas lulusan app, semuanya via website. Nah, itu kita juga ngelihat dari ekosistem si website-nya sendiri gitu. Kita bisa nggak sih masukin si new service ini ke website mereka, dan ternyata itu susah karena website mereka tuh core-nya e-commerce. Jadi nature-nya bukan untuk kayak nambah service macam-macam gitu misalnya. Dan itu integrasinya lama. So akhirnya kita bikin app terpisah lah misalnya. Jadi itu development-nya nggak tergantung dengan si website. Apalagi si website-nya itu udah cukup tua juga teknologinya. Jadi kayak lebih susah untuk nge-combine service baru. Kayak gitu sih. Dan pertanyaannya jadi, gimana nih jadi nge-bridge antara website, karena traffic-nya misalnya langsung dari website. Ya mungkin kita cuma ngasih button di website, dan akhirnya kita although it's a manual, but at least there's some kind of bridge between website and app kayak gitu. Di sini juga kayak dari approach app ini ya kita tetap dilihat juga kayak three aspects-nya, dari from business, dari market, and dari teknologinya juga, how visible or how easy this can be tested and so forth kayak gitu. Sebenarnya jadi sama aja sih kalau ngeliat dari strategic view-nya. Terus di sini juga ini kita udah masuk ke touch point nih, misalnya there is a existing website and there is a service prototype, the app-nya. Terus kita juga akhirnya dari situ gimana nih caranya nge-combine antara si website dengan si app gitu. Apakah kita butuh layout baru, atau kita cuma nambah button doang kayak gitu. Akhirnya kita juga ada project terpisah, gimana kita proof of concept of a new website. Gimana caranya si Class Fixare ini lebih terintegrasi ke website core website-nya kayak gitu. Jadi kayak kalau traditional e-commerce biasanya kan jual barang doang nih, mau dari kabel kayak mau dari cat tembok segala macam. Cuman gimana caranya sekarang karena kita punya service ini, how do we visualize or present the product together with the service kayak gitu. Kalau kayak gini, lu jatuhnya sebagai service designer juga ngerjain prototype-nya juga sampai ke high fidelity kayak gini atau enggak? No, di sini gue kerjasama sama ada UX designer, ada UI designer juga kayak gitu. Tapi research lo yang lakuin? Research lo yang lakuin? Research and then product testing juga terlibat juga sih kayak gitu. Jadi kayak nentuin strategi, kita mesti testingnya service prototyping nih, itu decision-nya dari service designer ya, kayak kita bikin aja brosur kayak gini, atau langsung aja kita strateginya itu dari service designer juga dipikirin. Betul. Kayak gitu.
Ini websitenya ya. Terus ya in the end how to apa sih? Ya ini pertama sketch-nya, terus kita juga ngelihat kayak untuk teknologinya gimana ya. Kalau misalnya kan soalnya kan kita jadi kayak ada pricing baru gitu misalnya. Yang kalau misalnya lu beli barang doang misalnya sekian, tapi kalau misalnya lu mau combine barang sama service sekian, atau lu misalnya mau service doang gitu misalnya. Kayak yang di tengah tuh yang ada gambar bornya doang. Nah itu harganya juga akhirnya ada strategic pricing juga kan. Nah itu gimana caranya kita show to the customer. Oke, nice. Thank you banget Ras buat sharing case tadinya. Semoga udah mulai kebayang ya perbedaannya strategic designer sama service designer. Kalau misalnya yang dari gue lihat sih kayaknya emang kalau strategic designer tuh lebih kayak luas banget cakupannya. Di service designer lebih fokusnya mungkin ya ke ya salah satu atau beberapa bagian dari role-nya atau tanggung jawabnya strategic designer. Gitu mungkin untuk mempermudah dari mungkin agak terlalu too much banget kalau misalnya kita harus benar-benar ngasih summary per point-point, tapi kalau secara garis besar mungkin kayak gitu. Jadi correct me if I'm wrong, Rizky sama Saras. Kalau dari gue sih ya mungkin gue sih believe kalau misalnya every designer itu must have their own apa sih kayak their own weapon lah. Maksudnya nggak mungkin seorang desainer tuh jago semuanya mau dari A to Z kayak gitu sih. Cuman dan kita juga sebagai desainer kita juga sebenarnya kayak pengen lebih specialized to one thing sih dibanding kayak semuanya. Mungkin kalau dari strategic designer is heavily on business, like how to develop new business, but from service design it's more about like how to design a service. Basically, but of course with business mindset as well, because in the end kita harus sustain the service itself. Kayak gitu mungkin ya. Kalau Rizky mau nambahin mungkin? Aneh deh manggil Rizky, biasanya manggil Charda. Kayaknya sebenarnya udah lumayan di summarize sama. Suaranya kecil banget. Sekarang gimana? Kurang. Still. Tadi udah oke loh padahal. Pas. Kecil banget masih. Tadi gimana? Enggak juga. Nah ini udah cakep. Ini oke. Oke. Sebenarnya tadi kayak udah lumayan di summarize sama Sarah sih, tapi kalau ngomongin soal skill set, kalau strategic designer emang kayak terkesannya banyak sih, cuma maksudnya emang kalau tadi ngomongin soal satu yang fokus, tadi kan gue sempat mention dikit sih ngomongin soal kayak gimana caranya lo harus kayak tahu your users in the most efficient way. Kayaknya itu like one critical skill set sih yang lo harus punya before expand ke area yang lain sebenarnya. Gitu. Oke. Nice. Kita waktu sangat sebenarnya waktunya udah habis, tapi kita coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini langsung aja ke Slido. Apakah di Indonesia sudah ada perusahaan yang menerapkan strategic design? Mungkin di consultant side kali ya. Consulting side kayak consultant tuh kayaknya udah mulai ada, tapi I'm not sure like how common it is. Kalau kayak kita sempat ngebahas ini kan, kalau misalkan kayak kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin lebih kayak tergantung maturity level dari si company atau organization itu sendiri, kayak how mature are they in terms of like innovation atau kayak design team yang kayak gitu. Terus kalau dari pengalaman gue, at least kan kemarin Traveloka, I think it's one of them. Maybe not like the exact like same name, tapi at least like the scope of worknya from my last experience tuh it's close enough to like strategic designer gitu. I don't know with other company.
Oke, Traveloka lumayan salah satu ini ya, yang lumayan advance untuk desainnya. Mungkin juga karena foundernya juga desainer nggak sih? Iya, Kalau gue denger-denger, ya nggak? Salah satunya Albert, it's one of the co-founder. Dia emang kayak fokus banget kayak ke desain. Kayak yang bikin menurut gue Traveloka is one of really good case study or like example, karena emang dari awal tuh co-foundernya sendiri kayak emang udah berusaha memposisikan desain in the same level in terms of like decision making, Exactly. compared to like business sama yang lain juga sih. So it's one of the reason. Ya, mungkin kalau misal penerapannya bisa strategic design dan service design mesti kayak lihat perusahaan yang udah mature desainnya, yang ada C-level yang emang udah ngerti soal desain. Kayak di sini juga biasanya yang ada role strategic design dan service design biasanya yang kayak gitu, yang ada level VP design, ada mungkin ada CDO juga, Chief Design Officer, itu kayaknya di sini belum ada sih, cuman kayak di US sudah ada. Kayak Airbnb kan juga desainernya adalah co-foundernya juga dari desain. Dan ya. Oke. Pertanyaan kedua, apa bedanya service dan strategic design dengan customer experience? Soalnya menurutku sama fokusnya untuk ke bisnis dari produknya. Kalau dari perspektif gue sih itu kayak salah satu partnya aja sih in our discussion. It's one of the discussion point gitu. Kalau dari service mungkin it's not only customer. Soalnya user in a service ecosystem tuh nggak cuma customer juga. Misalnya we take care of our customer support experience. Gimana caranya mereka nggak burn out untuk ngejawab semua komplain gitu. Misalnya how to improve their process. Itu juga salah satu fokusnya kayak gitu. Oke. Terus ini skill set nih. Kita ngomongin skill set. Mungkin juga pendidikan kali ya. Apa aja tuh kira-kira? Kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah, nih misalnya pengen jadi strategic designer, harus ngambil kuliah jurusan apa, misalnya, dan juga kalau skill sets dari sekarang apa aja yang mulai harus dipelajarin gitu. Kalau dari pengalaman sendiri ya tentang education, biasanya sih di education itu kita banyak dibantu, ya maksudnya kita banyak belajar tentang hard skill, kayak even how to design, maksudnya kayak menggunakan software atau kayak how to use the right method. Tapi yang penting juga yang sebenarnya gue ngalamin itu kayak facilitation skill. Jadi karena kayak both strategic and service design itu kan kayak part of their main job is also kayak interaction with different stakeholders, how to convince different people, terus gimana caranya nge-engage orang untuk kerja bareng di sebuah workshop setup. Nah itu tuh yang sebenarnya gue rasain itu gue nggak dapet sama sekali dari education. Itu cuma based on experience aja sih, kayak dari 100% full grogi sampai akhirnya ya udahlah sampai ya this is my job and I just need to do this in totally experience thing sih untuk bagian yang itu. Dan menurut gue itu penting banget sih, kayak communication skill tuh in design education is a little bit agak kurang ya, so much not so present, I would say. Nah, harus bisa political juga ya, harus being political, karena lo mesti deal with different stakeholders, bahkan kalau di consulting sama client, nah itu kan gimana tuh? Mungkin dari Rizky bisa ngasih perspektif kalau dari consulting terutama skill set. Tadi soal skill set ya. Sebenarnya poinnya sama kayak Sarah sih, banyak yang kalau dari akademis tuh kayak emang nggak ada atau belum dapat, lebih kayak emang karena ada pengalaman lo kerja gitu. Cuma kalau dari strategic designer kayak mungkin yang pertama kayak entrepreneurship itu jadi kayak salah satu poin gitu kan, because it's about like building new stuff yang kayak gitu.
Terus Penting communication sih. tadi penting banget kayak storytelling, communicate, terus kayak manage different people, lebih kayak how to liaise with other people. Kayak lo gimana caranya lo bisa kayak komunikasi ke berbagai macam orang, bukan cuma kayak fellow designers. Building Like relationship all type, building relationship, maintaining terus kayak relationship lo juga. maintain juga, terus ya tadi kayak communicate information for different stakeholders. Bisa jadi kayak different stakeholders kan beda fokus, beda interest. Itu juga kayak salah satu yang harus ini sih dicobain. Kalau menurut lo gimana? Gue ada tambahan, kalau simplifying kayak mungkin kayak problemnya itu kan kompleks banget ya, terus kita harus bisa simplify itu, dan kita harus presentasi ke orang. Kalau misalnya kita presentasi tapi ribet gitu cara presentasinya, mungkin dari visualisasi, dari storytelling itu juga kayaknya salah satu bagian yang penting juga ya. Setuju. Itu kayak tadi kan kayak salah satu part dari yang kayak how to communicate tadi itu kan. Itu juga critical sih. Oke. Apa nih? Boleh cerita success story kasus service yang fragmented diterapin pakai service design, dirombak kalau ada outcome atau impact-nya. Ini success story. Coba dipikir dulu kali ya. Atau kita mungkin dipikirin dulu, kita ke pertanyaan berikutnya dulu yang lebih gampang dijawab. Stakeholder-nya stakeholder strategic design itu siapa ya? Apakah product manager? Kalau ya hubungannya beda tanggung jawab dengan product manager apa ya? Itu maksudnya yang strategic designer tuh kasarnya kayak kerja sama siapa aja gitu ya? Iya, stakeholder-nya siapa aja? Banyak banget sih. Mulai tadi kan kayak kalau ada dari growth, berarti ada dari marketing, ada kayak ke brand. Ya kalau ke produk ada product manager, ada kayak engineering juga, ada kayak kalau misalkan di venture tuh ada kayak misalkan ada venture architect, ada GM-nya juga, macam-macam sih. Kayak different stakeholders juga. Tadi apa next-nya tuh? Kayak apa bedanya ya? Iya, apa bedanya sebenarnya product manager? Paling sebenarnya kayak tadi sih kayak mau dengan siapapun stakeholder-nya, kayak salah satu role-nya strategic designer kan tadi kan kayak communicate, kayak perpanjang tangannya user kan. Jadi ya tergantung kayak maksudnya stakeholders-nya itu value-nya apa, kebutuhannya stakeholders itu apa sih, yang mereka value itu apa, yang mereka butuhin itu apa sih. Berarti kan kayak different stakeholders punya fokus informasi yang beda-beda kan, dan different discussion juga yang kayak gitu-gitu sih. Kalau bedanya sebenarnya kayak product manager juga sama-sama yang mikirin produk juga, ngomongin juga sama-sama kayak mikirin dari segi bisnis, tapi beda execute dan fokusnya aja. Kayak kalau strategic designer kan beneran kasarnya kayak kemana-mananya banget. Mungkin again like product manager tuh kayak ada salah satu fokusnya juga, walaupun sebenarnya product manager juga skupnya gede banget sebenarnya kan. Cuma tadi kayak lebih ke arah itu ya kali ya, kayak satu ekosistem kayak saling support gitu, kayak misalkan dari strategic designer kayak beneran ngasih knowledge like relevant recommendation based on user pain point, friction, jobs to be done. Terus ya dengan kayak makin concise nih, makin valuable infonya yang dikasih kan, berarti kerjaannya PM jadi makin cepat kan, makin efisien kan. Kalau misalnya emang nih, oke nih dari yang dikasih, berarti gue bisa kayak improve produknya seperti apa ya. Nanti product manager kan juga jadi bisa kayak, gara-gara kita nemuin ini lumayan kritikal nih, kira-kira nih bakal impacting product roadmap-nya kayak apa ya. Terus misalkan gue datang nih bilang, ini ternyata user bilang nih, kayak misalkan akses kayak efficient access atau kayak quick access ke customer service tuh critical banget. Kalau nggak user bakal kayak drop off gitu misalkan. Nah, berarti kan product manager kayak denger info itu, misalkan kayak, oke ini berarti kalau misalkan gue harus implement ada kayak help button gitu ya, apalagi kayak kalau itu ada di beberapa touch point, impact ke product roadmap-nya gimana ya, kayak ke engineering backlog-nya seperti apa ya, misalkan kayak current stage nih, itu udah ada kayak misalkan 15 atau 50 backlog nih di product funnel sama di engineering. Nah, kayak berarti kan dia juga harus ngebantuin how to prioritize this one compare to other kan, yang kayak gitu. Ini mungkin ada tambahan ada pertanyaan yang menarik nih, gue lihat di bawah. Itu jadi kayak mana ya tadi ya?
mentor apa nggak salah tadi, apakah produk strategic design itu mentor mana ya? Siapa yang nanya ya? Mungkin bisa Tentang apa Kul? Kayak secara umumnya? kayak mentor untuk building strategi, kayak lo jadi mentor yang ngawasin um, si bisnis itu gitu, si venture itu gitu. Mungkin bukan mentor kali ya. Kalau mentor kan kesannya kayak like the expert kan. Justru kayak strategic designer tuh kayak Oh ya, connect ke di venture. expert juga sebenarnya. Jadi misalkan ini ada isu nih, gue pingin cari tahu. Tadi kan lo harus kayak se-efficient mungkin, se-kreatif mungkin ya. Oke, kayak cara ngevalidate-nya misalkan pertama ada qual, ada quant lo ke users. Tapi kayak satu cara yang lain misalkan kayak kalau lo tahu misalkan ini specific konteks gitu ya, specific issue. Lo coba cari expert in that context kan. Nah, nanti kan in the end kayak lo yang harus communicate all of this information to the team kan. Yang kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ke penyambung lidah kali ya. Okay. But not as like a mentor sih. Lebih fasilitasi ya. Memfasilitasi ya. Iya. Iya. Oke, ini kita waktu udah ini banget ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin dari gue tertarik juga kalau misalnya kalian ngeliat prospek dari role ini ke depannya. Kalian melihat diri kalian ke depannya tuh bakalan untuk menjadi apa gitu, prospek karir gitu. Mungkin dari Saras dulu. Sorry, gue masih mikir yang contoh iya. kasus. Boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Yang kasus atau yang dari gue pertanyaannya? Iya, pertanyaan dari lo boleh diulang lagi. Prospek karir dari seorang service designer tuh ke depannya bakal jadi apa sih, karir growth-nya? Apa ya? Ya tergantung juga sih kalau misalnya service designer as a in-house designer atau as a consultant designer. Sebenarnya design expert itu juga masih fluid sih menurut gue. Kayak let's say even like UX UI gitu misalnya. Mungkin somehow in the future kita bisa menggunakan AI gitu untuk nge-layout interface. Nah, mungkin itu juga akhirnya pekerjaan UI itu bisa berubah atau bisa transform to something else. Sama juga sih misalnya untuk service. Sebenarnya service itu juga sebenarnya baru keluar. Kenapa service design itu kayak baru booming after product design itu juga karena shifting in industry sih. Misalnya in Europe, let's say mereka udah stop manufacturing product, makanya marketnya pun juga shift dari selling a hardware product to a service kayak gitu. Jadi buat gue sih susah sih untuk ngeliat kayak kedepannya jadinya kayak gimana. In the end, kalau misalnya emang lo mau stay untuk misalnya nge-maintain produk tersebut kayak gue suka banget nih sama banking industry, gue mau jadi domain expert di banking industry. You can be anything. I think you can be like a design lead, or you can be like I don't know, mungkin working together with a product owner atau ya nggak tahu sih bisa apapun gue sih. Kalau misalnya di consultant, in one day maybe you just want to think about strategy, you can also move to be a strategist designer. Atau misalnya gue suka banget nih untuk stay on thinking about UX, then you just be more focused on designing interface. Itu juga bisa. Oke. Kalau dari strategic designer gimana? Tergantung sebenarnya kayak like gue juga masih kayak belajar juga, like there's still like a lot of like new learnings like almost every day. Cuma kayak yang gue tau maksudnya kayak like there's more like like more senior, like more experienced strategic designer end up kayak misalkan jadi
head of growth gitu misalkan in a startup or in a company, atau kayak even like CEO or even like head of design or chief customer experience yang kayak gitu, atau kayak chief marketing officer yang kayak gitu-gitu. Karena alasannya adalah biasanya kan si role ini tuh, orang ini tuh kayak udah involved lumayan dari awal ya. Jadi kayak tahu selak beluk plus minus pros and cons dari produk yang emang lagi dikerjain. Jadi kayak so in a way strategic designer jadi tahu kayak sebenarnya gap-nya itu ada di mana, opportunity itu ada di mana, challenge-nya itu ada di mana. So it makes sense for them kayak jadi bisa overview gitu loh. Like the way the product or like the product ecosystem grow and evolve. So it's kind of like make sense for them to be in that position, karena jadi bisa kayak punya that overview, terus jadi kayak kira-kira tahu sebenarnya ideally at least arahannya itu harus seperti apa sih, kayak apa aja yang kurang sih, apa yang harus dilakukan nextnya, yang kayak gitu sih. That's what I understand for now. Oke. Jadi domain expert sih. Domain expert. Iya, that's true. Oke. Kita kayaknya udah di penghujung acara karena waktunya juga udah lewat. Tapi ya ini direcord by the way. Kita record, make sure lagi ya direcord, tenang aja, nanti bakal diupload di YouTube. Jadi bisa ditonton lagi. Sebelumnya terima kasih banget nih, gue mau ngucapin personally buat Saras sama Rizky, aka Carda, yang udah nyempetin waktunya, itu insightful banget beneran deh. Kita sama-sama belajar semuanya, dan tentunya akan lanjut terus belajar. Kayak semoga doain juga role gue nanti bisa sukses jadi strategic designer juga. Sebenarnya ini reuni terselubung, sekalian gue belajar dari kalian juga. Jadi ya makasih juga nih buat teman-teman yang udah join dan juga udah nanya, udah proaktif banget nulis di chat untuk ikutan diskusi sama kita. Maaf banget kalau pertanyaannya belum dijawab semua karena banyak banget pertanyaannya, gue juga masih punya banyak banget pertanyaan. Tapi pertanyaannya udah dicatat semua. Nanti kalau misalnya nanti ada sesi kedua, misalnya IG live atau apa, nanti kita akan semoga narasumbernya mau lagi untuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Untuk menjawab boleh ini nggak kayak apa ya, throw question aja sih. Tadi kan lagi mikir kayak apa sih project service design project apa yang bisa di fix melalui service design. Sekarang kayaknya gue balikin lagi aja sih, kayak sekarang di Indonesia itu kita punya namanya sistem IKTP. What does E means to your entire process? Apa kayak proses di kehidupan lo gitu. Apa sih yang berubah antara KTP dan IKTP kayak gitu? Itu aja sih kayak buat bahan renungan. Ya. Bagus tuh. Ada disuruh mikir ya. Oke. I-nya itu apa? Jadi sebenarnya kayak mikir kalau dari service approach, kayak misalnya kita mau buat sebuah proses baru nih, IKTP. Pertanyaan pertamanya bedanya sama yang lama tuh apa sih? Kayak gitu. Apa sih benefitnya? Nggak ada Kak, sama-sama di fotokopi katanya. Bebas, coba dipikirin aja. Ya, bagus. Jadi case study ya buat pikirin. Oke. Impact to our life tuh apa sih gitu? Apanya yang jadi I gitu? Tuh ada yang jawab tuh, kalau ganti debit card di beberapa bank cukup di tap mesin mereka tuh. Dipakai atuh ras. Coba bikin pitch ke government. Oke. Ya, makasih buat semuanya. Mungkin selain tadi kan Saras udah ada kata-kata terakhir, Carda mungkin ada pesan paling makasih Cool udah kayak invite juga buat ini. Mudah-mudahan kayak yang kita sharing juga bermanfaat, karena ya mungkin kayak role-nya belum terlalu kayak awam, terus ya mungkin mudah-mudahan bisa kayak ngebantu juga yang lain kayak ternyata ada role yang kayak gini ya. Mungkin kayak bisa jadi kayak pingin persiapan, pingin nyobain juga atau apa, apapun itu, semoga kayak membantu juga. I've been in that position as well, kayak pingin cari tahu kayak informasi tapi mungkin kayak belum terlalu tersedia. So I think what you have here, Cool, it's superb, it's great. Mudah-mudahan kayak bermanfaat buat banyak orang juga sih. I think paling itu doang sih paling.
Yes, semoga jadi lebih aware ya sama service design sama strategic design role. Dan semoga mikirin tuh IKTP, KTP sampai ke bawah mimpi ntar. Oke, makasih semuanya. Selamat bermalam minggu, selamat berhari minggu besok. Selamat bersantai-santai. Oke. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Makasih ya. Thank you Ras. Bye-bye. Dadah.